Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan, renungan kita pagi ini diambil dari Yohanes 15 ayat 5 sampai 17. Saudara bisa membacanya seluruhnya di rumah akan firman Tuhan ini. Dan pagi ini saya akan mengajak saudara merenungkan dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti firman-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudaraku di dalam Tuhan, dalam bukunya yang berjudul Yang Terbaik Belum Datang, Henry Darbanville bercerita tentang seorang gadis kecil di London yang mendapat penghargaan dalam suatu pameran bunga. Yang diikut sertakannya dalam pameran itu adalah bunga yang ditanam di sebuah teko retak yang selama ini ditaruh di depan jendela loteng rumahnya yang kumuh. Ketika ditanya bagaimana caranya ia merawat bunga seindah itu di lingkungan yang tampaknya tak memungkinkan sehingga bunga itu dapat tumbuh indah, ia berkata bahwa ia selalu memindah-mindahkan posisi bunga itu agar selalu terkena sinar matahari. Kemudian Darbanville mengingatkan para pembacanya pada perkataan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Dari sini kita dapat menarik pelajaran bahwa kita harus terus menjaga diri agar tetap berada dalam kehangatan kasih Kristus. Kita tinggal dalam kasih Kristus tak kala kita menunjukkan kasih kepada sesama. Yesus memperjelas hal ini dengan kata-katanya, "Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Aku telah mengasihi kamu." Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita bisa baca itu pada ayat 10, ayat 12 sampai 13. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kita dapat merasakan kehangatan kasih Kristus bila kita mentaati perintahnya untuk mengasihi dan melayani sesama. Mungkin saudara dan saya memiliki juga teman-teman, mungkin teman akrab sudah bertahun-tahun mungkin bersama dengan kita bergaul dengan mereka. Tetapi saya mau bertanya kepada saudara, apa yang saudara miliki, harta yang paling indah dalam hidup saudara, yaitu Yesus Kristus, sudahkah saudara sampaikan kepada teman, kepada kawan akrab Anda? Kalau saudara mengasihi dia, berikan yang terbaik dari hidup Anda kepada dia. Yang terbaik di hidup Anda dan saya adalah Kristus yang telah mengasihi saudara. Itulah yang saudara sampaikan kepadanya. Sampaikan tentang kebaikan Yesus, sampaikan tentang kasih Yesus, sampaikan tentang pengampunan Yesus atas dosa-dosa seluruh umat manusia, termasuk sahabat saudara itu. Layanilah dia dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan dia berjalan ke arah yang salah. Jalan kebenaran adalah Kristus sendiri. Saudara dan saya, bila mengasihi teman dan sahabat saudara, tunjukkan jalan yang benar itu kepadanya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Yesus satu-satunya, tidak ada jalan yang lain. Maka saudara menyampaikan kepadanya. Begitulah caranya kita dapat tinggal dalam kehangatan kasih Kristus. Saudaraku, kasih kita kepada Allah nyata dalam kasih kita kepada sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari. Ajari kami Tuhan untuk melihat sesama kami. Ajari kami mengasihi mereka. Kasih Kristus yang telah kami alami biarlah kami sampaikan kepada mereka, agar mereka juga mengalami kasih yang kekal itu dalam hidupnya, sehingga mereka diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Mereka dan kami bersama-sama menuju jalan yang Tuhan tentukan, karena Tuhan berkata bahwa Tuhan telah menyediakan akan tempat bagi kami, tempat yang kekal di dalam surga. Karena itu Tuhan, mari kami lihat sesama kami yang masih terhilang. Biarlah kami bersama-sama untuk membawa mereka ke dalam tangan-Mu. Beri hati kepada kami yang mau melayani, yang peduli kepada sesama kami, terutama peduli terhadap keselamatan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai disinilah perjumpaan kita dalam renungan pagi ini. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.